Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 SMK Salman Al-Farisi. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang baik. Oke, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang persamaan kuadrat. Baik, sebelum materi dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu dengan keyakinannya masing-masing. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Kita langsung masuk ke materi. Persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabel atau peubah adalah 2. Bentuk umumnya AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. A ini koefisien, ini biasanya berisi angka. X ini tetap X ya, peubah atau variabel. Atau bisa jadi diganti dengan huruf yang lain. Tapi biasanya yang dipakai itu X, itu namanya variabel. Kemudian B ini juga koefisien. Jadi angka-angka yang ada di depan variabel itu disebut dengan koefisien. Kemudian C ini konstanta. Angka juga. Jadi A, B, C ini biasanya diganti dengan angka, sedangkan X ini tetap ya. Perhatikan di sini. Kenapa kok di sini disebut persamaan kuadrat? Karena ada X pangkat 2. Ingat, X ini adalah variabel. Variabel memiliki pangkat tertinggi 2. Maka itu disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, jika ada X pangkat 2 ini, misalkan ini tidak ada, cuma BX plus C, maka ini tidak bisa disebut persamaan kuadrat karena X di sini hanya pangkat 1. Masih ingat ya, kalau X ini tidak ada pangkatnya, ini berarti pangkat 1. Paham ya? Jadi kalau ada X pangkat 2, ini berarti persamaan kuadrat. Untuk lebih memahami apa itu persamaan kuadrat, mari kita masuk ke contoh. Perhatikan baik-baik di sini. Contoh, manakah dari berikut ini yang merupakan persamaan kuadrat? Yang nomor 1, X pangkat 2 plus 2X min 8 sama dengan 0. Nomor 2, 5X min 3 sama dengan 0. Yang nomor 3, 2X pangkat 2 plus 3X sama dengan 0. 4, 5X pangkat 2 min 3 sama dengan 0. Perhatikan baik-baik di sini. Kita mulai jawab yang pertama. X pangkat 2 plus 2X min 8 sama dengan 0. Ini kira-kira merupakan persamaan kuadrat atau bukan? Nah, ini adalah persamaan kuadrat karena ada X pangkat 2. Ingat ya, bentuknya ini dia. Nah, sekarang saya tanya, A-nya di sini berapa? A kan ada di depan X pangkat 2. Di sini tidak ditulis. Ingat, angka yang ada di depan variabel yang tidak ditulis itu adalah angka 1. Jadi di sini ini adalah 1. Nah, B-nya 2. C-nya berapa? C-nya min 8 ya, sama dengan 0. Ini masuk persamaan kuadrat karena ada X pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. 5X min 3 sama dengan 0. Masuk persamaan kuadrat atau bukan? Nah, bukan. Kenapa? Karena 5X di sini tidak pangkat 2, hanya pangkat 1. Jika di suatu persamaan itu tidak ada X pangkat 2, maka itu bukan disebut persamaan kuadrat, tapi persamaan linier. Paham sampai sini? Sudah saya rasa ya. Yang ketiga, 2X pangkat 2 plus 3X sama dengan 0. Perhatikan di sini. Ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Ya, ini juga termasuk persamaan kuadrat. Kenapa? Karena ada X pangkat 2. A-nya berapa di sini? Ingat, depannya X pangkat 2 itu A. A-nya 2. Kemudian B-nya berapa? B-nya 3. C-nya berapa? C-nya udah ada di sini. Nah, kalau C-nya udah ada, berarti C-nya 0. Seperti itu. Lanjut yang nomor 4. 5X min 2, 5X pangkat 2 min 3 sama dengan 0. Pertanyaan saya, ini merupakan persamaan kuadrat atau bukan? Ya, ini juga persamaan kuadrat. Kenapa kok juga disebut persamaan kuadrat? Alasannya gampang kan? Ada X pangkat 2. Nah,
Kalau sudah ketemu ini persamaan kuadrat, sekarang kita tentukan A-nya berapa? A-nya 5, B-nya BX. Ingat, B itu selalu ada di belakang, di depannya X. Di sini, X yang tidak ada pangkatnya atau X yang hanya pangkat 1 ini, tidak ada kan ya? Karena tidak ada berarti B-nya adalah 0. Nah, angka yang tidak ada apa-apanya ini adalah C, sehingga C-nya adalah min 3. Paham sampai sini? Paham ya, saya rasa ini penjelasannya yang dari yang tadi. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Loh, kok diselesaikan? Apa yang dimaksud dengan menyelesaikan persamaan kuadrat? Ingat, persamaan kuadrat itu adalah bentuk persamaan terbuka yang perlu kita harus cari nilainya. Perhatikan baik-baik, ada X di sini yang tidak berbentuk angka kan ya. X ini harus kita tentukan, X ini berapa? Nah, yang pertama kita menggunakan cara faktorisasi. Cara faktorisasi ini nanti kita akan terapkan pada dua persamaan kuadrat yang berbeda. Yang pertama yaitu persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Jadi ini contoh ini kita akan hanya membahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat jika A-nya 1 atau depannya X pangkat 2 ini 1. Perhatikan di sini semua, di depannya X pangkat 2 ini 1 semua kan? Jangan dibilang nggak ada ya, karena angka 1 di depan variabel itu tidak boleh ditulis ya. Jadi kalau variabel tidak ada angkanya berarti depannya ini 1 atau A-nya 1. Ya, paham sampai sini? Oke, sekarang kita selesaikan. Gimana caranya, Pak? Oke, perhatikan baik-baik caranya. Jawab ya. Jawab di sini. Kita jawab yang A dulu atau yang nomor 1 dulu ya. Jadi 1. Perhatikan baik-baik di sini ya. Saya rapikan dulu ini. Kita tulis dulu soalnya. X pangkat 2 plus 2X min 8 sama dengan 0. Nah, cara untuk menyelesaikannya yang gampang. Jadi, kita buat 2 kolom. 2 kolom ini kita buat seperti ini. X. Kemudian kolom berikutnya X juga kita kosongi dulu, kemudian kita ginikan. Perhatikan sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan bantuan tabel ya, menggunakan bantuan tabel. Kita taruhlah tabelnya di mana ya kira-kira ya. Biar sulit pakai ini aja di sampingnya ya. Kita putihkan dulu biar mudah. Nah, perhatikan baik-baik di sini caranya. Perhatikan baik-baik di sini ya. Kita pakai tabel. Perhatikan baik-baik. Kita masukkan yang C ke sini, yaitu min 8. Terlalu jauh ya. Min 8. Min 8. Nah, min 8 sudah kita masukkan di sini. Langkah selanjutnya adalah mencari 2 angka yang kalau dikalikan itu hasilnya min 8. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau ditambah hasilnya adalah 2. Jadi 2 angka tersebut kalau dikalikan adalah min 8. Tapi kalau ditambah hasilnya 2. Ingat, ini min 8. Berarti pengalinya ada yang positif, ada yang negatif. Terserah ditempatkan di mana saja. Bisa jadi 1 dikali min 8.
Cuman pernyataan 1 kali min 8 hasilnya min 8. Cuman pertanyaannya 1 ditambah min 8 hasilnya berapa? 1 positif, min 8 negatif. 1 harta, min 8 utang. Berarti hasilnya min 7 utang. Bukan 2. Ingat hasilnya yang kalau ditambah hasilnya harus 2. Kita lanjut. 2 dikali berapa? Min 4. Kenapa? Karena plus kali min hasilnya min. Kalau plus dan plus hasilnya plus. Kalau min hasilnya min. Perhatikan. 2 dikali min 4 hasilnya min 8. Benar. Sekarang kita lihat apakah 2 dikali min 4 itu adalah 2? 2 harta min 4 utang. Lebih banyak utangnya. Berarti tersisa utang 2. Berarti hasilnya ini kalau ditambah adalah min 2. Bukan 2. Berarti bukan angka ini yang kita gunakan. Kita lanjut. Kita balik sekarang. Min 2 kali 4. Tetap sama hasilnya min 8. Karena negatif dikali positif. Sekarang kita tambahkan. Min 2 ditambah 4. Apakah hasilnya 2? Ingat, min 2 ini utang. 4 ini harta. Harta 4, utang 2. Lebih banyak harta. Berarti tersisa harta 2. Sehingga positif 2. Bener kan ya ini? Berarti ini yang kita pakai. Ya. Ini yang kita pakai. Sorry, keliru. Ini yang kita pakai. Saya kasih kuning seperti ini. Ini yang kita pakai. Nah, kita masukkan ke sini. Yang pertama kita masukkan min 2. Kemudian selanjutnya kita masukkan yang satunya 4. 4 itu tidak ada minnya kan? Berarti kalau tidak ada minnya itu plus. Jadi plus 4. Ya, seperti itu. Pak, kalau sudah seperti ini, kita pisah menjadi 2. Ya. Kita pisah menjadi 2. Yang pertama, X min 2. Sebentar. X min 2 sama dengan 0. Kemudian garis miring X plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan. X min 2 sama dengan 0. Ini mudah saya rasa, perhatikan. Ini min 2. Kalau kita pindah ke ruas kanan, negatif akan menjadi positif. Jadi X sama dengan 2. Garis miring. Sekarang yang ini. X ditambah 4 sama dengan 0. Ini positif 4. Kalau kita pindah ke ruas kanan, menjadi negatif. Ingat, pindah ruas ya. Kalau awalnya positif, kalau pindah ruas menjadi negatif. X sama dengan min 4. Jadi ini jawabannya. X sama dengan 2. X sama dengan min 4. Jadi seperti itu. Ini sudah selesai jawabannya. Ini cuma jawabannya yang pertama ya. Jadi ini jawaban yang pertama. Kalau ada pertanyaan silakan Japri atau Ano. Ini bisa kira-kira melanjutkan sendiri yang ini? Oke, kita akan lanjut di video berikutnya untuk pembahasan contoh berikutnya. Terima kasih.